Manusia itu nampaknya tegar, kuat, kokoh, tapi sebenarnya di balik tulang, daging, otot, kulit dan darah itu ada jiwa yang amat sangat rapuh. Dia selalu bersandar kepada makhluk. Oleh sebab itu kerapuhan itu sudah terlihat pada anak kecil. Bila dia merasa terpojok dan tersudut, dia akan memanggil ayah, dia akan memanggil ibu. Mulai agak besar dia akan berkata, ayah saya, datuk kami. Oleh sebab itu dalam ungkapan dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Laki-laki yang perkasa tidak berkata ayah saya, datuk saya, tapi dia akan berkata aku, inilah aku. Ibrahim alaihissalam tidak dapat berkata ayah karena ayahnya tidak sepaham dengan dia. Apa kata ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, mengajak aku, la arjumannaka, akan ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim, pergi dari rumah, jangan lagi dekat dengan aku, karena kesabaranku akan habis dan aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Ibrahim sudah putus hubungan dengan orang yang darahnya, dagingnya, hubungan nasab yang begitu dekat. Lalu kemudian bagaimana dengan orang kampungnya? Orang selalu membanggakan orang kampungnya. Saya berasal dari kampung ini orang-orang hebat. Ibrahim alaihissalam putus hubungan dengan orang kampung karena dia tidak sepaham dengan mereka. Orang kampung menyembah berhala. Ibrahim masuk ke dalam tempat kuil, dia hancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil, lalu dia ambil kampak yang meluluh lantakkan patung-patung itu, dia gantungkan di leher berhala yang paling besar. Mereka masuk ke dalam tempat ibadah, mereka lihat hancur berkeping, marah mereka mengamuk, mereka tahu ini pasti perbuatan Ibrahim. Tangkap dia. Ibrahim pun ditangkap. Ibrahim, ma fa'alta bi alihatina, apa yang sudah kau lakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kenapa kau hancurkan Ibrahim? Ibrahim yang bijak berkata, bal fa'alahum kabiruhum hadha, bal fa'alahu kabiruhum hadha, bukan aku yang melakukannya, tapi yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Kalau kamu tidak percaya, fas'aluh in kanu yantiqun, kalau tak percaya tanyalah dia. Ternyata Ibrahim sedang menggunakan logika akalnya. Orang yang tidak bisa diajak berdebat dengan otak, mereka akan gunakan otot. Mereka kalah berdebat dengan otak karena Ibrahim cerdas. Ibrahim ingin menyampaikan kalau memang berhala yang tidak bergerak itu bisa membeli kalian makan dan minum, bisa mengatur kalian, bisa menolak mudarat, bisa mengambil manfaat, bisa memberikan rezeki, tentu dia tidak akan hancur binasa. Ini mereka hancur berkeping. Tanyalah mereka kalau mereka bisa bicara. Mereka yang diajak berdebat dengan otak itu kalah. Mulai mereka main otot. Harikuhu, bakar dia. Ini orang berbahaya, otaknya terlalu tajam untuk kita, bakar dia. Tapi Allah memberikan perlindungan pada Ibrahim. Qulna, kami katakan, ya nar, hai api, bardan, wahai api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Ibrahim sudah putus hubungan dengan ayah, tak lagi bisa membanggakannya. Ibrahim juga sudah putus hubungan dengan orang kampung. Dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Hijrahlah dia dari Babilonia menuju Baitul Maqdis, Palestina. Maka pindahlah dia dari Babilonia menuju Palestina. Tipikal perantau tidak mencari musuh. Orang kampung sesama penduduk kampung akan berkelahi karena masing-masing merasa bertapak kakinya
dia pemilik kampung itu. Tapi perantau, dia sadar diri, tahu diuntung. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kalau kau hidup di dunia ini, jangan rasakan ini kampungmu, tapi bertindak tanduklah seperti seorang perantau. Perantau tidak mencari lawan, perantau mencari kawan. Ibrahim tidak lagi bangga pada kampungnya, karena dia sudah meninggalkan Babilonia, Irak. Hari ini dia berada di tempat perantauan. Ayah tak dapat dibanggakan, orang kampung tak dapat dibanggakan. Kampung halaman tumpah darah, tempat dibesarkan pun tak dapat dibanggakan. Benar-benar terasing hari ini. Siapa lagi kira-kira tempat bersandar? Istri. Tapi ternyata Sarah tak mempunyai anak. Pernikahan itu sudah berlanjut lama, sampai-sampai Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa yang selama ini kita panjatkan itu doa Ibrahim yang kita copy paste pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Ternyata tak juga kunjung tiba. Lalu kemudian Sarah mengikhlaskan agar Ibrahim berbagi hatinya kepada Hajar. Menikahlah dia dengan Hajar. Apa maknanya? Ibrahim jangan terlalu bertumpu kepada Sarah, dan Sarah pun jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena hati itu berbagi sudah kepada Hajar, tapi berbagi karena Allah, bukan karena hawa nafsu, karena perintah Allah. Lalu kemudian Hajar harus siap menerima bahwa ia harus pergi jauh dari Palestina, diantarkan di tempat yang sunyi, kering kerontang, fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Begitu Al-Quran bercerita tentang tempat itu. Wadin, lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanaman. Biasanya tanaman tumbuh di lembah. Di atas bukit tanaman tak tumbuh karena kering, batu, panas. Di lembah pasti tanaman tumbuh, tapi ini amat sangat panas. Wadin ghairi dhi zar'in, tak ada tanaman, tapi ada yang menenangkan hati. Inda baitikal muharram, dia terletak di samping Baitullah. Hati boleh panas, kepala boleh kering, tapi tetap ada tempat berharap. Baitikal muharram. Allah ingin mengatakan, jangan kau terlalu berharap kepada Sarah, karena Sarah yang kau harapkan juga tak bisa melahirkan anak. Hai Sarah, kau juga jangan terlalu berharap kepada Ibrahim, karena Ibrahim pun sudah membagi hatinya kepada Hajar. Jangan berharap kepada manusia. Hari ini Ibrahim tak dapat bersandar kepada ayah, tak dapat bersandar kepada orang sekampung, tak dapat bersandar kepada tumpah darah negeri tercinta, juga tak dapat berbagi kepada istri tercinta. Lalu kemudian ada satu lagi yang mungkin tempat kita akan terlalu banyak berharap. Anak, buah hati belayan jiwa. Orang akan berkata, bunuhlah aku, pancung kepalaku, tapi anakku jangan kau sakiti. Tapi ternyata anak itu pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia dia dewasa, tampak usianya sudah cukup untuk bisa diajak saya berusaha. Apa kata anak? Ayah berkata kepada anak, ya bunai, hai anak. Dia tidak katakan ya Ismail, dia tidak katakan ya ibni, tapi dia pakai panggilan kelembutan, ya bunai, hai anak. Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Aku lihat dalam mimpiku tadi malam, aku menyembelih lehermu. Inilah tempat bergantung terakhir buah hati belayan jiwa. 86 tahun ditunggu, 86 tahun umur Ibrahim, baru Ismail datang. Isma, kabulkan. Allah, Ismail, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. 2 tahun, 2 perempuan sudah tempat berbagi duka, cita dan cinta. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Saat rambut sudah mulai wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambut sudah menyala karena uban, tulang pun sudah rapuh. Di saat ujung usia baru punya anak, rupanya hati mulai condong kepada anak.
dan Allah tak ingin hati itu berbagi kepada yang lain. Dulu hati itu pernah berbagi kepada ayah, tapi kemudian hati itu bulat. Dulu hati itu hampir berbagi kepada orang kampung, tapi Allah minta jangan bagi dia. Hati pernah ingin berbagi kepada istri, Allah tak ingin hati itu sumbing berbagi kepada makhluk. Di hari tua hati mulai berbagi kepada anak, melihat senyumnya yang lucu, tangisnya pun menghibur hati, pekikan teriakannya membuat hati condong kepada dunia. Allah katakan sembelih anakmu, dan anak pun berkata, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Pisau sudah terasa sejuk di tenggorokan Ismail, sikit lagi darah akan tumpah menetes, tapi di situ pula Allah kuasa. Fafadainahu bidzibhin azim. Injury time, last minute, kebahagiaan memang selalu terasa di akhir cerita, happy ending. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Begitu cerita di balik fasalli li rabbika wanhar, laksanakan perintah Allah, salatlah, beribadahlah kepada Allah, tapi jangan lupa wanhar, berkurbanlah. Hanya orang-orang yang tak bersandar kepada makhluklah yang bisa berkurban untuk Allah. Itulah agaknya rahasia mengapa namanya kita sebut berkali-kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa tidak hanya Ibrahim, tapi juga ali Ibrahim, keluarga Ibrahim? Memang keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang jiwanya bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ishak. Di sisi yang lain ada Ismail. Ishak punya anak bernama Ibrahim. Ishak bernama anak Yaqub. Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza itulah Yahudi. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub bernama lain Israel. Isra, hamba. El, Tuhan. Israel, hamba Tuhan, hamba Allah. Ismail, kabulkan ya Allah. Israel, hamba Allah. Dia bukan hamba setan, dia bukan hamba nafsu, dia bukan hamba dunia, tapi dia hamba Allah. Cucu keturunannya disebut dengan Bani Israel, keturunan dari seorang hamba Allah. Sadarkan diri kalian wahai Israel, wahai Bani Israel, kalian sudah terlalu jauh dari Allah. Nama kalian baik dan datuk kalian adalah hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah bulat hatinya hanya kepada Allah, tak pernah berbagi kepada yang lain. Kalau hati berbagi kepada harta, kita akan susah berkorban. Kalau hati masih bersandar kepada manusia, kita susah untuk bersandar kepada Allah. Allah tak ingin diduakan. Ketika haji jamaah berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tak ada sekutu bagi engkau, tak ada yang dua bagi engkau. Aku tak menduakan engkau dengan ayahku, aku tak menduakan engkau dengan ibuku, aku tak menduakan engkau dengan istriku, aku tak menduakan engkau dengan orang kampungku, aku tak menduakan engkau dengan anakku, aku tak menduakan engkau dengan hartaku. Semua aku serahkan pada engkau ya Allah. Saat itu orang berkata, aku hanya berserah kepada engkau ya Allah. Saat itulah Allah memuji dia. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Lalu dia siapa? Walakin kana hanifan, dia seorang yang hanif, hanya condong kepada Allah. Musliman, dia berserah diri kepada Allah. Ucapan itu juga yang kita copy, kita pas di awal solat kita. Kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan, aku hanya condong kepada Allah. Musliman, aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tak pernah berbagi hati kepada yang lain, aku hanya berserah kepada Allah. Ingat, ucapan kita bukan ucapan makhluk, ucapan kita bukan ucapan hamba, ucapan kita ucapan yang diajarkan Khalik tentang makhluk yang terpilih, Ibrahim alaihissalam. Maka ucapan Ibrahim yang kita ucapkan
adalah juga jiwa Ibrahim yang tak pernah bisa berbagi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Saat itulah baru kita dapat berkata la haula wala quwwata illa billah. Bila kau sudah berkata hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, tapi kau bagi kepada istrimu, kau bagi kepada ayahmu, kau bagi kepada duniamu, kau bagi kepada hartamu, kau bagi kepada orang kampungmu, maka sesungguhnya tak sesuai antara ucapan lidahmu dengan ikrar hatimu. Renungkan sejenak sampai ke tangkai jantung, ke sumsum, ke tulang, ke otak, agar dapat kita perbaiki ikrar tauhid kita, mampu berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba